pertama kali Ironman saya, jadi berenangnya 3,8 kilo. 3,8 kilo Ya, di jadi Copenhagen itu. betul. Ini adalah medali yang cukup buat saya pribadi. Membanggakan Om ya. Kalau buat saya Ironman di Copenhagen ini sulitnya adalah saya harus berlatih dengan kondisi COVID. Berenangnya 1 jam 20. Berenang 1 jam 20. Bersepeda? Bersepedanya 6 jam ya 15 atau 10 sekitar segitu. Lari 6 jam 6 juga? 6 jam lebih, 6 jam 20 gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radar Banjarmasin. Ketemu lagi dengan podcast Radar Banjarmasin bersama saya, Fauzan Ridani. Nah, pemirsa, kali ini kita ketemu dengan narasumber kita selanjutnya, yaitu Ironman. Kali ini kita mendatangkan Ironman. Ironman ini maksudnya Ironman yang benar-benar Ironman ya. Ironman yaitu orang yang benar-benar tangguh, yang secara fisik dan staminanya kuat. Nah, kita hadirkan di sini ada Om Wiro ya Om. Oke. Ya, apa kabar Om? Baik. Om Wiro. Jadi pemirsa Radar Banjarmasin, Om Wiro ini dia adalah seorang sport entusias ya. Jadi ya kan Om bisa dibilang sport entusias. Jadi beliau ini pernah ikut kejuaraan triathlon. Triathlon itu maksudnya trilomba ya Om? Betul, trilomba. Trilomba, jadi trilombanya itu mulai dari berenang, bersepeda, dan lari maraton. Nah, uniknya beliau ini bisa finish di kejuaraan Ironman internasional yang ada di Copenhagen, di Denmark ya Om? Betul. Tahun lalu Om ya? Tahun lalu, nah, 2002. Gimana Om awal-awalnya bisa ikut itu tuh? Oke, awal-awalnya memang saya suka olahraga. Semua suka olahraga dengan berbagai macam disiplin. Terus akhirnya saya jatuh ke triathlon mungkin karena saya menyukai sudah, apalagi ini olahraga. Sepeda sudah, lari sudah, jadi berenang, dan akhirnya saya memutuskan coba untuk triathlon. Dari berenang, sepeda, dan lari. Nah, sebenarnya kalau di Kalimantan Selatan sendiri, di Banjarmasin agak pesimis ya, karena memang fasilitasnya kurang. Mulai dari, jujur ya, Banjarmasin tempat berenang sedikit, ya. Tempat lari nggak ada juga yang proper ya. Maksudnya kurang standar. Ya kurang standar, dan kalau beberapa tempat kan hanya khusus untuk atlet ya. Oke, terus jadi 2014 saya memulai gini. Jujur di Kalimantan Selatan, Banjarmasin masih sepi. Yang bersepeda masih sepi, road bike, lalu juga yang lari masih nggak begitu banyak. Tapi kalau renang sudah mungkin ya. Nah, dari situ akhirnya saya coba untuk belajar lagi bagaimana sih olahraga triathlon. Saya memulai dari berenang juga, saya tambahi juga menu-menu olahraga yang lainnya jadi satu. Lalu saya mencoba dengan olahraga triathlon dari jarak yang paling pendek dulu. Jadi dari triathlon itu ada sprint istilahnya. Berenangnya hanya 750 meter. Lalu sepedanya 20 km dan larinya hanya 5 kilo. Pertama saya ikut triathlon itu ada di Jakarta, di Tribadis. Lalu setelah itu saya mencoba open water atau misalkan berenang di lautnya, saya coba di Bali. Nah, itu pertama kali saya ikut triathlon. Baik. Berkembang, bertambahnya biasanya gitu, bertambahnya kesempatan pelatihan, kesempatan untuk dari sisi finansial. Akhirnya beberapa event-event triathlon, mulai dari yang half Ironman, saya coba pertama kali di Taiwan, itu jaraknya 1,9 berenang. Taiwan itu tahun berapa? Taiwan itu saya lupa, tahun 2018 ya. Nih pemirsa, medalinya nih yang di Taiwan nih punya Om Wiro. Ini, betul, 2018 ini saya coba half Ironman. Berenangnya 1,9 kilo, lalu sepedanya 90 kilo, lalu larinya 21 kilo. Kalau diilustrasikan mungkin
berenang 1,9, sepedanya seperti dari Banjarmasin ke Trikora ujung, Waduh, jauh balik ya. lagi. Nah setelah itu kita lari menuju mungkin Gambut lah, Gambut okay. balik lagi. Waduh, Sekitar seperti itu, kurang lebih seperti itu. Half ya. Itu baru separohnya Om ya. Betul. Belum yang benar-benar challenge yang sesungguhnya. Betul. Ya. Seperti yang Om ikut yang di Copenhagen ini. Betul. Itu jaraknya berapa? Kalau berenang berapa jaraknya? Oke, itu yang half. Berikutnya adalah tahun berikutnya saya coba pertama kali Ironman saya, jadi berenangnya 3,8 kilo. 3,8 kilo Ya, di Copenhagen itu, di betul. Denmark. Jadi saya coba di Denmark, di Copenhagen. Itu di laut apa di sungai Om? Berenangnya di laut. Di laut. Di laut, kebetulan Copenhagen di bulan Agustus itu sedang summer ya. Summer itu musim panas ya? Ya, summernya di sana. Oke. Buat orang Banjar itu tetap panas karena 18 ya. 18. Okay. Buat orang Banjar 18 derajat itu tetap dingin. 18 derajat pemirsa. Jadi berenang di laut jam berapa? Itu sekitar jam 6.10 jam 6 pagi berenang di laut Copenhagen yang dingin itu berapa kilo? 3,8 kilo. Itu nggak kedinginan. Makanya saya bilang kalau orang Banjar dikasih 18 pasti kedinginan. Kedinginan ya. Makanya mandatorinya harus menggunakan wetsuit semua. Waduh, itu kalau kita di Banjar kita masih tidur-tiduran kali ya. Masih diselimut. Iya. Jadi Banjarmasin itu kan pagi-pagi 23, bangun tidur 23 lah jam 23 derajat ya, Celcius. Iya kan? Oke. Setiap saya cek bangun pagi sekitar ya jam 6 lah saya keluar untuk olahraga itu sekitar 23 derajat. Nah, saya memulai 18 derajat sini. Jadi masuk air sekitar 16. Di atas tuh 18, ketika masuk air 16. Di dalam air laut itu 16 derajat. 15-16 lah. Itu ada rasa-rasa dingin, rasa-rasa beku. Bener. Kan sudah pakai wetsuit tadi Om. Betul. Wetsuit itu setidaknya ada membantu kan atau dalam menyesuaikan suhu tubuh kita. Betul. Tapi saya penasaran Om, sebelum berenang tuh sarapan dulu apa enggak? Iya. Jadi memang harus sarapan sekitar 3 jam atau 4 jam sebelum kita race. Itu adalah standar dari kalau misalkan manusia mengolah makanan menjadi energi. Iya. Jadi tidak boleh terlalu dekat. Oke. Jadi bisa dibayangkan jam berapa harus bangun tidur. Dan kita harus sudah mulai makan yang sesuai dengan standar. Oke. Maksudnya standar atlet ya memang harus standar ya, nggak bisa kita mie bumbu habang, nasi kuning. Iya kan di sana nggak ada Om yang nasi kuning. Betul. Jadi makannya apa Om di sana pagi? Saya bawa karena saya tahu di Eropa agak susah untuk cari nasi ya. Oke. Nasi maksudnya yang kapanpun nyari nasi agak repot. Jadi saya bawa nasi. Kebetulan di Indonesia ada salah satu produk yang proses memasak nasinya lebih gampang. Jadi tinggal masukin air panas sudah jadi. Nah itu ada satu produk saya bawa dari sana, dari Indonesia saya bawa ke sana. Nah sisanya saya cari di sana seperti ikan dan segala macam buah-buahan masih oke. Om nggak bawa bawa mie instan atau bawa pakasam mungkin. Siapa tahu kan kayak kalau naik haji itu kan kita kan suka bawa menu-menu itu untuk menyesuaikan menu di sana. Iya, Om ada bawa apa kira-kira untuk? Saya cuma bawa nasi aja. Nasi yang instan tadi ya? Harus karena memang teman-teman atlet juga mungkin tahu bahwa standar makannya memang harus dijaga. Jadi nggak bisa kita makan sembarangan, takutnya nanti perut bermasalah. Seperti itu juga. Ya kita harus dihitung lah asupan proteinnya, asupan sodium dan segala macam juga memang harus dihitung kalau buat Ironman. Oke. Ketika berenang itu gayanya bebas ya, gaya kupu-kupu boleh, gaya sebenarnya gaya apapun diperbolehkan. Cuman gaya yang paling cepat ya satu-satunya adalah bebas. Gitu lah. Gaya bebas, gaya katak juga bisa. Cuman kalau di teman-teman triathlon ini gaya katak terlalu capek karena dia gerakannya banyak hentakan kaki seperti itu. Jadi bukan tidak disarankan, sebenarnya bebas saja. Cuman hampir semua peserta menggunakan gaya bebas. Oke. Itu jarak 3,8 kilo
merenangi laut itu. Oke. Berapa lama selesainya Om? Kalau saya Finishnya berapa? Saya itu 1 jam 20. 1 jam 22. 1 jam 22 menit Dalam pemirsa. waktu 3,8 kilo. Oke. Teman-teman bisa dibayangkan aja lah ya, misalkan jalan 3,8, nah itu berenangnya. Berenang. Itu kalau Ironman seperti itu gitu. Aduh, itu kalau manusia biasa nggak kayak Om Wiro ini bisa tenggelam di tengah laut ya. Iya, itu memang harus terbiasa ya. Oke. Tapi ada penyelamat juga kan Om? Ada. Artinya kalau mengantisipasi kalau ada yang kram mungkin ada yang. Iya, sebenarnya dari panitia itu menyediakan tapi tidak seimbang dengan jumlah peserta. Anggaplah jumlah peserta terakhir itu 2.500 ya. 2.500. 2.300 sampai 2.500. Kan nggak mungkin juga rescue-nya 2.500 kan. Jadi memang untuk ikut Ironman ini ada note bahwa sebelum ikut Ironman ini harus memang sudah pernah berlatih berenang sampai 3.000 atau 4.000 atau berapa. Artinya ini kalau boleh dibilang risiko tanggung sendiri Om ya? Iya, karena memang kita ada istilahnya kayak sebutannya waiver atau juga perjanjian gitu ya, tertulis bahwa melepaskan tuntutan untuk panitia bila terjadi sesuatu. Oh iya. Cuma aman Om ya, waktu itu lolos sudah ya, ujian pertama. Memang ujian pertamanya ini di berenang ya. Soalnya ada istilah cut off time atau juga waktu yang dibatasi oleh panitia. Misalkan saya berenang melebihi waktu, kalau nggak salah 2 jam 20 yang disediakan oleh panitia. Batas maksimal. Betul. Sampai finish renang. Iya. Ketika 2 jam 20 terlewati. Lewat udah. 2 jam 21 menit atau 2 jam lebih detik pun di-cut. Itu dianggap tidak finish. Sudah dianggap gugur. Tidak, ya, istilahnya did not finish atau DNF. Sudah tidak boleh mengikuti kegiatan selanjutnya. Itu dilepasnya bersamaan Om atau Ya, ada istilahnya di Ironman ini karena 2.500 ini tetap harus dibagi. Istilahnya wave. Wave pertama itu pro atlet dunia. Semua atlet dunia yang turun saat itu dilepas pertama. Baik. Berikutnya per berapa menit, umur berapa, terus dibagi lagi. Bisa per 5 tahun. Nah, kebetulan saya umurnya 45-49. Tapi itu juga boleh pilih. Tergantung misalkan individunya biasa berenang berapa kecepatannya. Bisa per 100 meternya berapa. Anggaplah di bawah 2 menit. Ya dia bisa ikut ke wave yang mana. Oh gitu. Artinya memang sudah diklasifikasi berdasarkan umur tadi. Berdasarkan umur dan berdasarkan kemampuan. Oke. Nah sekarang lanjut setelah berenang. Setelah berenang 3,8 ini ya memang sangat dingin ya saat itu. Ya syukur saya juga nggak ada masalah apapun dari kram. Tidak membeku karena mungkin gerak terus ya. Saya nggak tahu kalau berenang dalam kondisi dingin berhenti itu malah memacu badan kita menjadi dingin ya. Setelah berenang saya masuk ke istilahnya transisi. Saya ngambil tas yang sudah dibagikan oleh panitia, saya lepas. Di dalamnya saya sudah pakai baju sepeda. Oh, jadi tinggal betul sekali copot. Wetsuit tadi. Ya, wetsuit tadi copot. Saya simpan di transisi, saya masuk ke transisi sepeda. Saya ambil sepeda saya, langsung goes. Nah, di situ saya sangat kedinginan justru. Karena baju basah dengan kecepatan bersepeda kan. Gitu. Jadi ya, lumayan ada kedinginan. Nah, dari situ saya sudah mulai atur manajemen makan, minum, nutrisi dan segala macam. Jadi saya di sepeda itu sudah menulis kilometer berapa saya harus intake, sebutan intake itu ambil minum atau juga makanan. Sebentar Om, setelah keluar dari laut tadi berenang itu nggak dikasih minum ya sama panitia atau nggak dikasih? Ada meja mereka tapi statis dalam artian boleh ambil boleh enggak. Artinya kalau ngambil waktunya juga semakin molor juga. Iya, begitu. Risikonya. Iya, tapi sekalian lewat. Lewat. Jadi ada satu meja kita boleh ambil sambil lari menuju ambil sepeda. Waktu itu yang disajikan panitia apa? Pasti air minum, garam. Garam? Iya, terus ada istilahnya kue kecil tuh yang saya lupa namanya. Kue kecil dan. Sebentar, kalau kue oke lah. Garam ini buat apa? Garam itu kalau yang saya baca di literasinya adalah elektrolit.
Oh, elektrolit. Nah, elektrolit ini salah satu bagian yang sangat dibutuhkan sama teman-teman yang suka olahraga. Itu untuk memulihkan stamina. Salah satunya yang saya pelajari juga bahwa bukan memulihkan stamina saja. Jadi badan kita intinya adalah memang perlu pendingin. Oh ya. Salah satunya itu garam ini memang sudah bisa dipastikan bisa membuat badan kita lebih dingin, terus juga kebutuhan cairan kita kan banyak keluar tuh. Iya. Nah, salah satunya adalah si elektrolit ini yang akan membantu untuk membuat stabil badan kita. Gitu. Oke. Nah, lalu terus ambil sepeda Om ya. Oke, ambil sepeda. Sepedanya sepeda apa? Sepeda khusus. Sepeda MTB, road bike atau jenis? Jadi kalau di triathlon itu ada spesifikasinya sepedanya road bike tapi bentuknya khusus buat triathlon. Dia agak lebih menunduk. Stang depannya ada dudukan begini. Nah, itu sepeda TT sebutannya. Sepeda TT ya. TT. Time trial. Yes. Gitu. Jadi bentuknya pun geometri atau ukurannya berbeda dengan sepeda road bike. Gitu. Hanya berbeda lebih ke pegangan tangannya ini harus agak nunduk supaya dia dapat posisi aerodinamis. Betul. Gitu. Jadi semakin melaju gitu. Betul. Itu berapa kilo? Itu 180 kilo. 180 kilo. Kalau berarti kalau dari Banjarmasin 180 kilo sampainya ke mana tuh ya pemirsa? Sekitar pelai hari 2 kali kayak Om. Ya bolak-balik ya. Bolak-balik. Oke. Nah gambarannya memang seperti itu. Anggaplah dari sini ke pelai hari balik lagi. Nah selama saya sepeda saya memperhitungkan di kilometer tertentu ada water station. Water station itu jadi panitia menyediakan makanan, minuman dan kalau ada technical problem ya kayak sepeda ban kempes gitu di situ bisa. Tapi di kilometer tertentu. Di situ ada makanan untuk kita selama perjalanan ada pisang, ada gel, energy gel. Jadi ini lebih praktis. Gel, oke. Om, jadi selama goes berapa kilo tadi? 180 kilo tadi itu ada persinggahan ya di tengah-tengah jalan itu. Betul. Nah itu kalau misalnya kita ada problem tadi kan, itu kita mengerjakan sendiri, memperbaiki sendiri atau ada panitia khusus yang sigap untuk, misalnya ban kita nih mau kayak lepas gitu, kayak bocor gitu. Gimana Tom? Sebenarnya olahraga ini adalah olahraga mandiri. Jadi selama dia tidak berdekatan dengan stop point atau water station tadi kan per 30 kilo ya. 30, lalu berikutnya adalah sekitar 60, terakhir adalah 90. Nah, itu diulang. Nah, kalau kita tidak ada di antara atau misalkan tidak tepat di WS yang disediakan ya tanggung jawab sendiri, nambal ban sendiri. Kalau misalnya memang sudah tidak sanggup ya DNF. Makanya kita harus bawa ban sendiri, bawa pompa sendiri, bawa perlengkapan makan sendiri. Waktu itu bawa alat-alat itu? Bawa pompa saya pakai CO2. Jadi pompanya bukan yang manual dipompa seperti ini tangan, tapi kita pakai ada pencetan CO2. Gitu. Jadi kalau misalkan ganti ban, pompa, jadi cepat dari waktu masih kerja. Itu baru ban aja Om ya yang bermasalah. Kalau gear gimana? Nah, ya memang salah satunya kalau gear kayak gitu yang misalkan patah selnya ya udah kita nyerah. Makanya itu harus dipastikan sepeda harus benar-benar kondisi prima Om ya. Betul. Nggak boleh ada kerusakan. Betul. Makanya sebelum saya race itu rata-rata saya baru, khusus yang ban saya beli baru, ban luar saya beli baru, ban dalam saya beli baru. Setiap orang biasanya punya cara sendiri. Cuman saya biasanya kalau mau race selalu ganti sesuatu yang memang diyakinkan lebih baik baru gitu. Oke. Itu sepedanya disediakan panitia? Bawa sendiri. Saya bawa dari Indonesia. Bawa sendiri? Iya, dari Indonesia menuju Denmark. Oke. Tapi artinya itu nggak ada masalah juga kan waktu sepeda itu waktu goes itu? Sejauh ini selama saya menggeluti triathlon, mungkin karena prepare-nya lebih baik ya. Jadi saya tidak pernah mengalami kendala di teknis. Gitu. Saya lebih kendala di tidur ya. Tidur. Jadi setiap saya mau race memang tidurnya nggak nyenyak gitu. Di semua race saya tidur nggak nyenyak. Ada ini ya Om, galau ya besok apa atau? Ya itu yang nggak bisa, itu rata-rata nggak bisa diatasi sama sama semua teman-teman penggemar olahraga ya, karena
disebut demam panggung juga enggak. Toh juga kita tahu bahwa kita nggak mungkin podium gitu. Iya. Tapi selalu aja itu yang menjadi momok gitu. Ya, jadi buat saya pribadi itu. Nah, itu selanjutnya setelah goes 180 kilo, lanjut lagi dengan? Ya, setelah saya goes 180 kilo, itu menghabiskan energi gel sekitar mungkin lebih dari 15 ya. 15 pack. Oke. Itu berapa lama sampainya? Saya 6 jam. 180 itu 6 jam, sekitar 6 jam 10 menit. 6 jam 10 menit pemirsa, 180 kilo. Ya. Kebayang gempornya pemirsa itu ya pemirsa. Iya. Habis itu sambung lari lagi Om. Habis itu sambung. Jadi setelah saya berhasil melewati cut off time, saya masuk ke transisi berikutnya yaitu lari. Saya menyimpan sepeda, menyimpan helm, saya melepas sepatu sepeda, saya ambil tas pinggang saya. Lalu air minum di sini pinggang, saya bawa kacamata dan pengikat kepala, dan tentunya tidak boleh bawa Walkman atau semacam electronic device gitu, nggak boleh. Baik. Nah, dari situ saya waktu itu sekitar ya mungkin jam 3 lah saya finish, sekitar jam 3 atau jam berapa antara itu sore. Semua peserta udah, karena Copenhagen ini memang tempatnya bagus banget, jadi ketika kita lari itu banyak yang memberikan semangat cheering, karena dia menggunakan melewati kafe-kafe yang ada di situ, bagus banget gitu. Jadi ibaratnya siring, cuman ada yang jualan makan segala macam, kita bisa makan lari di situ. Jadi termotivasi itu udah, ya saya harus melanjutkan lari sejauh 42 kilo. 42 kilo, wah. Jadi ibaratnya dari mana tadi? Dari Banjarmasin lah sampai ke Playhari Bali, ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin harus lari sampai ke Matapura, ke sana ya? Iya. Pengarang atau apa? Kurang lebih lah gitu. 42 kilo. 42 kilo. Iya. Itu balapan Om larinya? Iya, semua balapan sesuai dengan kemampuan. Oke. Jadi ada yang memang balapan, akhirnya juga sesuai dengan kemampuan kayaknya. Itu berapa menit Om sampainya lari? Ya, karena lari ini juga salah satu yang, ya jujur saya memang paling lemah dari 3 ini adalah lari ya. Jadi lari paling lama sekitar 6 jam. 6 jam. Bersepeda? Berenang dulu 3,8 kilo, lanjut. Berapa jam tadi berenang tadi? Berenangnya 1 jam 20. Berenang 1 jam 20. Bersepeda? Bersepedanya 6 jam ya 15 atau 10 sekitar segitu. Lari 6 jam 6 juga? 6 jam lebih, 6 jam 20 gitu. Waduh, berarti setengah hari Tom ya berjuang. Saya finish itu malam. Boleh sebut. Jadi finish itu malam. Jadi sudah gelap, ya malam aja. Finish saya malam. Jadi berangkat pagi pulang malam itu benar-benar. Itu jadi hampir 14 jam 20 itu saya melakukan olahraga gitu. Yang jelas itu tadi waktunya di bawah yang apa? Yang DNF tadi yang masuk lolos itu ya. Iya, itu kan di belakang saya juga masih banyak peserta yang lainnya gitu. Totalnya berapa jam dong? 14 jam mas 14 jam 20-an lah. 20. Sementara dari panitia berapa batasnya? 15 jam 45. Wah, berarti gap jadi masih jam lah. Lumayan 1 jam lebih lah, 1 jam setengah lebih. Wah, luar biasa pemirsa. Om Wiro ini staminanya memang karena latihan Om ya, tadi Om ya. Ya intinya latihan, harus latihan bagus, harus latihan, prepare-nya harus bagus, nutrisinya juga harus bagus. Kalau latihan juga harus ya, nutrisi yang paling penting. Artinya kalau lewat dari 15 jam tadi udah tinggal nggak boleh, walaupun dia masih di tengah jalan larinya masih 1 kilo lagi. Ya sudah nggak boleh, sudah nggak akan dapat medali ya. Ini medalinya deh pemirsa deh. Dan udah nggak akan dapat medali. Coba Om dikasih lihat ke kamera yang sebelah situ Om. Nah, ini adalah medali yang cukup saya ya buat saya pribadi. Membanggakan Om ya, prestise. Selain itu juga di balik ini kan ini masa Covid. Oh, waktu itu Covid ya benar. Ini masa Covid, berapa kali saya mau ikut event ini diundur terus. Ya. Dan buat saya masa Covid ini kan masa sulit semuanya. Kalau buat saya Ironman di Copenhagen ini sulitnya adalah saya harus berlatih dengan kondisi Covid. Oh, persiapannya waktu itu ya? Ya, karena persiapan Ironman ini kan sekitar 6 bulan. Oke. Nah, pada saat Covid ini saya kesulitan untuk berenang kan, tutup. Tempat lari juga nggak sepeda juga nggak banyak. Nah, jadi menurut saya ini ya cukup
cukup menjadi inilah maksudnya yang monumental buat saya. bersejarah Om ya. Karena perjalanan menuju sananya pun ya COVID semuanya agak repot gitu. Jadi dari teman-teman Banjarmasin yang harusnya berangkat 4 di Indonesia harus berangkat berapa 6 atau berapa. Akhirnya cuma saya sendiri juga. Oh berarti Om satu-satunya mewakili Indonesia Om ya bisa Ya dibilang. kasarnya seperti itu karena mereka gagal dan pertimbangannya itu tadi COVID. Oh COVID iya. Karena mereka masalahnya adalah di latihan. Latihan. Om ngomong-ngomong ini hadiahnya berapa sih Om? Oh ikut-ikutan begini. Kalau juara satu berapa? Dapat hadiah uang apa gimana? Ya kalau pro itu ya memang uang cashnya gede gitu, Cuman sulit rasanya kalau untuk orang Asia untuk bisa tembus menjadi juara di event Ironman gitu, masih belum. Oke. Karena buat Indonesia sendiri olahraga ini kan masih terbilang muda ya. Tapi kalau untuk juara di Ironman full Ironman ini rasanya belum lah Indonesia. Oke masih berat ya. Tapi bukan tidak mungkin Om ya. Ya memang perlu waktu lah. Perlu waktu, baik. Atau mungkin jatahnya Indonesia cuma di bulu tangkis. Ya bulu tangkis sudah budaya. Iya betul. Kalau ini kan kayaknya masih perlu sosialisasi, perlu promosi, perkenalan. Betul sekali. Tapi di Kalsel banyak Om yang ikut yang komunitas triathlon. Iya komunitas. Ya sebenarnya semua ini juga diawali dari komunitas. Saya tergabung di satu komunitas yang namanya Kalsel Tri. Ya, Kalsel Tri inilah yang menjadi wadah untuk teman-teman bisa menyalurkan hobi triathlon tadi. Oke. Kalau mau gabung bisa Om ya? Kalau gabung bisa. Jadi kalau misalkan masih bingung juga, zaman sekarang kan zamannya IG. Ya. Jadi tinggal klik aja IG-nya Kalsel Tri. Oke. Nanti di situ juga ada beberapa info. Salah satunya juga ini kita info juga. Salah satunya sekarang kita lagi mempersiapkan tim prapon triathlon untuk prapon untuk di Aceh Medan. Aceh Medan. Oh berarti ada persiapan seleksi tim itu ya? Iya. Jadi mohon dukungannya juga teman-teman di Kalsel tanggal 30 ini sampai tanggal 2 ini kita ikut seleksi prapon. Di mana tuh Om? Di Jakarta, di PIK. Artinya sudah ada tim bayangannya nih ya, tinggal kesananya aja lagi ya. Sudah, ya jadi ya itu tadi mohon supportnya teman-teman di Kalsel bahwa Kalsel sudah melahirkan salah satu cabang olahraga lagi untuk beraksi di PON. Gitu loh. Oke, artinya pemirsa Radar Banjarmasin kalau ada yang minat ikutan triathlon ya nih Om Wiro aja nih lihat boleh. IG-nya nanti kita cantumkan Om IG-nya. Oke, nanti bisa dilihat di sini nanti kalau udah dimasukin ya. Nambahin kerjaan editor itu. Oh iya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya. Saya suruh dan Om nggak apa-apa. Iya. Biar ribet sedikit. Oke. Baik Om Wiro, wah senang sekali saya ngobrol-ngobrol sama Om Wiro. Sama-sama. Tapi kalau ikutan mungkin saya mikir dulu. harus ikutan. Harus ikutan. Ya mudah-mudahan Om ada waktunya. Ya gantian saya datang ke sini berarti nanti Om Ojan ikut saya triathlon kan? Jangan yang jauh-jauh maksudnya. Jangan yang jaraknya yang pendek aja. Nanti undangannya dikasih. Iya deh, alhamdulillah. Oke. Baik pemirsa Radar Banjarmasin. Nah, ini semoga perbincangan kita hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk berolahraga Om ya. Betul. Hidup sehat dan bisa berprestasi. Oke, demikian dari Tangiwood Studio, kantor Biro Radar Banjarmasin. Baca terus Radar Banjarmasin, paling paham soal Banyuwangi. Saya Fauzan Redani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.